Quran Surat Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang menginginkan selain dari Islam menjadi agama, maka sekali-kali tidaklah akan diterima darinya, dan dia pada hari akhirat adalah seorang dari orang-orang yang rugi. Berulang-ulang telah diterangkan bahwasanya agama yang sebenar-benar agama ialah menyerah diri kepada Allah, tidak bercabang kepada yang lain. Maka sekalian mereka yang telah sampai kepada taraf penyerahan diri kepada Allah, walaupun dia bangsa apa, dalam saat penyerahan dirinya itu dia telah mencapai Islam. Berjalan selangkah saja sebagai akibat dari penyerahan diri kepada Allah. Percayalah kepada sekalian Rasulnya dan enggan, dan dengan sendirinya percaya kepada risalah wahyu yang mereka bawa. Sebab itu dapatlah kita pahami kalau pujangga Jerman yang besar, yaitu Gödel, yang berkata, kalau ini yang Islam, mengapa aku tidak dimasukkan ke dalam golongannya? Oleh sebab itu, bolehlah dikatakan bahwasanya Islam itu adalah persatuan umat manusia dalam penyerahan diri kepada Allah. Islam dalam hakikat aslinya tidaklah mengenal perbedaan kulit atau perbedaan keturunan dan tidak mengenal benar atau salah. Dia adalah golonganku. Kerap kali telah terdengar anjuran hendak mencari jalan persatuan seluruh agama. H.G. Wells, pujangga Inggris, pernah mengajarkan ini. Bahkan di India, orang mendirikan gerakan teosofi dengan maksud hendak mempersatukan agama-agama juga. Bahkan yang paling lucu adalah pengikut kaum Bahai. Mereka tinggalkan Islam, agama mereka yang asli. Lalu mereka tambah satu lagi, mereka namai agama Bahai untuk mempersatukan segala agama. Setiap timbul gerakan persatuan agama yang baru, dia pun tumbuh sebagai agama yang berdiri sendiri. Padahal kalau diperhatikan Islam itu dengan saksama. Inilah dia hakikat persatuan agama. Hasil pekerjaan mereka tidaklah lebih dari apa yang telah diajarkan oleh Islam. Akan tetapi kalau Islam telah dijadikan oleh umat yang menampung dan memakainya menjadi golongan sendiri pula. Karena terlepas dari mengambil pimpinan Allah dan Rasul, tentulah mereka ini menjadi golongan sendiri pula. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani tadi, Islam yang begini pun sama-sama diajak kepada Islam yang sebenarnya, penyerahan diri kepada Allah. Maka segala orang yang tidak lagi langsung menyerahkan diri kepada Allah, meskipun dia memakai nama Islam, padahal dia jauh dari penyerahan diri kepada Allah, mungkin akan lebih parah kerugiannya di akhirat. Sebab dipakainya nama Islam, padahal dia musyrik. Berpuluh tahun lamanya beberapa orientalis barat mencoba lebih memasyurkan Islam dengan nama yang lain, yaitu Muhammadanism, agama Muhammad. Mungkin karena mereka telah tahu bahwa hakikat Allah yang dipeluk oleh umat muslim memang begini murni. Akan tetapi percobaan itu akhirnya gagal juga, sebab kebenaran tidak dapat ditutup-tutup. Sekarang telah lebih banyak disebut Islamologi. Dari firman Allah pada ayat ini, bahwasanya barang siapa yang memilih atau mengingini suatu agama selain Islam, sekali-kali tidaklah Allah akan sudi menerimanya. Kita pun mendapat kesan bahwasanya seorang yang beragama
tidak dengan perantaraan, belumlah dia beragama. Mungkin seorang mengerjakan rukun-rukun agama dan syariat agama. Dia sholat 5 waktu, tetapi tidak menyadari akan penyerahan itu, maka agamanya hanyalah semata-mata gerak-gerik yang mati. Dalam hal ini sama saja orang mengerjakan sembahyang secara Kristen dengan sembahyang secara Islam. Agama tidak boleh dijadikan alat untuk mencapai kepentingan duniawi atau semacam mitos kebangsaan. Agama seperti ini hanya akan membawa kepada bertambah gelapnya jiwa, bertambah timbulnya fanatik golongan. Orang yang seperti ini telah rugi di dunia karena dia memencilkan diri atau isolasi dari kemanusiaan seluruhnya. Kalau di dunia dia telah rugi, niscaya di akhirat dia akan lebih rugi. Agama Islam yang kita peluk ini mementingkan dua hal yang tidak boleh cerai tanggal. Pertama ialah membersihkan batin dari pengaruh yang lain, tulus dan ikhlas dan tawakal. Itulah dia Islam. Kemudian itu hati yang telah bersih tadi selalu dipupuk dengan mengerjakan ibadah kepada Allah. Lantaran itu ibadah timbul dari kesadaran diri bahwa hubungan dengan Allah tidak boleh putus untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya setengah ulama ahlu sunnah berpendapat bahwasanya di antara iman atau kepercayaan dan Islam, penyerahan ini pada hakikatnya hanyalah satu, mengakui beriman padahal tidak mengerjakan ibadah, tunggang tungging sholat padahal iman kosong. Mungkin imannya itu hanya iman pusaka atau iman karena pergaulan atau iman hafalan. Iman dan Islam adalah ibarat pohon kayu besar yang mempunyai teras dan pengubar. Terasnya iman dan pengubarnya Islam. Lahirnya Islam, batinnya iman. Oleh sebab itu pula, jika ada orang yang telah merasai di dalam hatinya, di dalam batinnya, ketundukan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah, di saat itu dia telah mulai tiba di pintu gerbang Islam, tetapi belum masuk ke gedungnya. Dimaknakan pula dari segi lain di dalam memahamkan arti dan maksud iman dan Islam. Adapun Islam telah masuk ke damai atau asilmi sesudah berperang di dalam batin di antara iya dan tidak. Terjadi damai dalam jiwa, maka timbullah rasa selamat karena terlepas dari keraguan-raguan, lalu menyerahlah kepada keputusan kebenaran. Dan iman ialah membenarkan dengan hati. Di dalam Al-Quran selalu disebut iman dan Islam. Iman yang khusus menurut Al-Quran ialah jalan dan kelepasan dari kufur dan selamat di akhirat. Dan Islam dalam makna yang khas ialah agama yang diterima di sisi Allah. Yang pertama ialah mentasdikkan atau mengakui akan keesaan Allah, disempurnakan dengan tuntunan wahyu dan percaya kepada rasul-rasul dan hari akhirat, sehingga kepercayaan itu memengaruhi kepada sikap hidup, pandangan hidup, dan kemauan yang berakhir dengan timbulnya amal soleh. Yang kedua ialah ibadah yang ikhlas kepada Allah di dalam tauhid dan patuh setia kepada tuntunan yang diberikan oleh Rasul-Rasul Allah. Menilik ini jadi kenyataanlah bahwasanya intisari ajaran Rasul hanyalah satu, yaitu Islam. Tidak ada Rasul yang membawa agama sendiri di luar Islam. Syariat bisa berubah karena perubahan zaman, tetapi akidah tidak akan berubah.
sudah menjadi kenyataan